Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Topik kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu ciri-ciri MAV dan juga CS arah kuku. Baik, rekan-rekan trader semuanya di seluruh Indonesia, ya, bagi Anda yang baru mengunjungi channel Trader Asia, ya, yang belum subscribe, silakan subscribe dahulu. Kenapa? Karena Anda akan mendapatkan edukasi trading secara gratis hanya di sini, dan juga jangan lupa klik juga loncengnya agar notifikasinya langsung ke handphone Anda. Oke? Dan begitu teman yang lainnya seperti biasa, ya. Di saat Anda menonton video ini, gunakan headset agar suara saya itu lebih jelas Anda dengar. Kemudian siapkan alat tulis juga, catatan untuk Anda tulis apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, jadi topik pada kali ini yaitu ciri-ciri MAV. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan itu. Yang pertama, cara menggunakan indikator BBMA, kemudian yaitu konfirmasi ekstrim dan juga re-entry, ya. Jadi saya satu-satu membuat videonya sampai nanti dari ekstrim, TPW, MAV, CS arah kuku, kemudian re-entry lagi, kemudian momentum lagi. Jadi satu-satu. Tadi kalau sudah Anda pelajari satu-satu videonya, maka nanti akan saya membuat satu video khusus yang lengkap membahas dari awal sampai akhir. Jadi di sini satu-satu agar teman-teman lebih mengerti. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mencari yang namanya ciri-ciri MAV, ya. MAV itu menurut pendapat dan juga pandangan saya di BBMA ini banyak jenisnya, teman-teman, ya. Jadi sebelum kita mencari jenis MAV-nya, kita juga seperti biasa harus mengenali dulu ini marketnya sedang uptrend atau downtrend. Ya, jadi di video sebelumnya sudah pernah saya bahas. Jadi kenali dulu apakah uptrend, downtrend, ataupun sideways gitu, ya. Jadi untuk mengidentifikasi ini harga akan kemana gitu, ya. Jadi kita lebih mudah untuk mencari MAV sandalnya marketnya downtrend gitu. Jadi ini MAV-nya berarti bakal ke arah sell begitu, ya. Nah, untuk MAV juga valid MAV itu yaitu setelah terjadi CS arah kuku, maka itu adalah valid MAV, ya. Tetapi MAV ini bukan berarti untuk Anda entry, ya. Tetap di saat technical BBMA memberi signal re-entry sesuai setupnya, disitulah Anda entry. Jadi Anda harus bersabar dulu sampai setupnya sempurna, begitu. Baik, langsung saja kita melihat di sini, ya, di Euro USD di time frame H4, ya. Di sini kita lihat. Oke. Jadi kasus di sini yaitu Euro USD, ya. Dari harga di sini Anda boleh lihat di sini kan ini candlestick momentum, ya. Sebelumnya dia ada candle tidak mampu menembus MA50 dan juga low BB, kemudian dia memotong mid BB ke atas, itu tandanya harga bergerak ke atas. Jadi pemahamannya Anda harus memahami dulu yaitu pergerakan harga, ya. Kuncinya itu di MA5 low dan juga 10 low, atau di MA5 high dan juga 10 high, ya. Dan kuncinya juga di mid BB ini, ya. Apakah candlestick bergerak di atas mid BB atau di bawah mid BB? Kalau seandainya candlestick ini, ya, yang kecil ini belum mampu menembus ke atas, katakan candle ini hilang. Oke. Ini kan kita lihat di sini kan seperti re-entry sell seolah-olah, ya, karena di sini kan ada candlestick yang namanya memotong MA5 dan juga 10 low. Seharusnya kan harga ke bawah. Itu kan pandangan kita. Tetapi ini kok bisa candlenya ke atas? Nah, cara mengidentifikasinya teman-teman seperti ini. Kuncinya yaitu di saat habis jam pergerakan candle ini kan satu candle kan 4 jam, kemudian berlanjut ke candle berikutnya. Candle berikutnya di sini ada nyucuk. Sebelum melanjutkan candle berikutnya,
maka candle ini kan ada nyucuk, ini nggak mampu dia tembus garis MA50 dan juga low BB. Ini adalah kita harus waspada, bukan sell. Dalam artian di saat terbentuknya candle baru, badan candle di atas lebih tinggi daripada candle sebelumnya, dan dia juga memotong yang namanya mid BB, tetapi masih di bawah garis MA5 high dan juga 10 high. Oke, tetapi dia bermainnya sudah mulai kecil-kecil ini candlesticknya. Nah, ternyata di sini ada candle retest juga, ya, ada candle yang nyucuk ke bawah di MA5 low. Dia tidak mampu akhirnya membentuk yang namanya candlestick momentum, memotong semua garis. Jadi ini adalah gagal setup untuk re-entry sell-nya. Kenapa? Karena sudah dipatahkan oleh candle momentum yang baru. Berarti di sini Anda cut. Di saat candle baru, bukan candle merah, kemudian dia memotong yang namanya mid BB ke atas, Anda cut di sini. Kalau seandainya Anda salah analisa, seandainya Anda analisa yang namanya sell, oke? Itu pendapat saya. Kemudian harga bergerak naik ke atas dan juga diikuti yang namanya garis MA5 high juga keluar dari top BB, ya. Setelah mengakhiri perjalanannya, dia candle ini masuk ke dalam top BB, ya, tetapi dia tidak mampu menembus, oke. Dia masih masuk ke dalam top BB dan beberapa candle, kemudian dia memotong lagi yang namanya mid BB, seperti itu, ya. Nah, di sini setelah memotong garis mid BB, candlesticknya memotong, ini kan rapi ya, kosong ya, ini kan kebanyakan kosong. Ini juga merupakan MAV yang valid, teman-teman. Oke, ini adalah MAV yang valid. Kenapa? Karena candlestick masuk ke dalam top BB tetapi tidak mampu menembus, ya, tidak ada candlestick momentum, kan demikian. Bahkan di sini ada candlestick, bisa kita katakan ini candlestick awal ya, ekstrim, TPW, kemudian ada candlestick semua memotong garis MA5 dan juga 10 low. Akhirnya dia naik lagi ke atas, menembus juga mid BB, tetapi MA ini kan nggak mampu ditembus. Kemudian candle berikutnya kan, setelah penghabisan candle 4 jam, kemudian candle merah berikutnya ini memotong lagi semua gitu ya. Akhirnya re-entry di sini. Dan MAV-nya sudah valid, tetapi di sini re-entry sell, di mana karena candlesticknya garis MA5 dan juga 10 ini kan bertemu rapat dan re-entry sell. Oke. Nah, seperti kasus ini teman-teman, ini candlestick keluar dari low BB dalam artian candlestick momentum, tetapi harga tidak menembus lagi ke bawah, tidak melanjutkan perjalanan ke bawah, ya kan? Dimana kita beranggapan bahwa di sini akan membentuk re-entry berikutnya, kan demikian, ya. Yang perlu diperhatikan adalah di saat candlestick masuk di dalam low BB, kita harus menentukan yang namanya sikap, ya, atau cut loss, berapapun profit yang Anda dapatkan. Kenapa? Bisa jadi kemungkinan candlestick berbalik arah harga, ya. Kenapa? Karena kita lihat garis MA50 di bawah, ya, MA50 di bawah, di mana rata-rata candle ini masih berusaha berenang ke bawah, tetapi tidak mampu. Oke. Kemudian di saat candlestick momentum, harga tidak masuk ke bawah, tetapi yang terjadi adalah candlestick masuk ke dalam yang namanya low BB, masuk ke dalam Bollinger Band kembali. Anda boleh cut dan ada candlestick kemudian dipatahkan lagi, dipatahkan re-entry sell, yaitu candlestick berikutnya yaitu memotong garis mid BB dan juga MA5 high, ya. Akhirnya di sini dia bermain di atas garis MA50. Dalam artian dia membentuk kembali yang namanya candle momentum dan harga akan berlanjut ke atas. Itu pandangan kita seandainya candlestick ini nggak ada gitu, belum ada, tetapi masih bermain candlestick di sini. Kemudian 4 jam kemudian baru muncul candlestick ini masih momentum juga, tetapi garis MA5 high keluar dari top BB. Ya, itu juga harus kita waspada. Di sini kalau saya sebenarnya kalau garis MA5 high keluar dari top BB, saya sudah TP. Saya nggak akan melanjutkan lagi. Kenapa? Bisa jadi itu adalah harga yang mulai mulai habis bergerak untuk ke atas. Ya. Nah, berarti di sini di saat candlestick memotong yang namanya mid BB, maka kita bisa
diberi yang namanya kesempatan untuk re-entry buy di sini ya, di mana tidak mampu menembus MBB dan juga garis MA 50 ya. Anda boleh lihat di sini, ini kan seperti sideways ya, ini sideways sebelum dia memberi aba-aba untuk entry sell ke bawah. Tetapi ini adalah cara membaca pergerakan sideways, di mana candlestick ini kalau sudah masuk ke dalam Bollinger Band, Anda harus waspada ya. Bisa jadi harga akan berbalik ke atas. Saya ulangi, di sini sudah dipatahkan sama candle berikutnya, jadi nggak ada wajib yang namanya untuk re-entry sell lagi ya. Oke. Nah, kemudian di saat garis MA5 high tembus keluar top BB, kemudian candle berikutnya kan masuk ke dalam top BB. Garis MA5 juga masuk ke dalam top BB. Ya kan? Dan dia tidak mampu menembus garis MA5 high. Kemudian candlestick memotong yang namanya garis mid BB, yaitu CS arah kuku, dan ini adalah sudah MAV yang valid. Kenapa? Karena garis candlestick ini memotong semua garis yang kecil-kecil ini, yaitu MA5 dan juga MA10 ya. Kemudian harga candle berikutnya yaitu ada candle retest, teman-teman. Ini wajib ada candle retest yang tidak mampu menembus garis MA5 high dan juga MA10 high, dan semua garis berada di bawah mid BB itu ditandai yang namanya MHV valid karena sudah terbentuk CSK. Oke. Dan entry-nya di mana? Entry-nya tepat seperti yang saya katakan di video sebelumnya, yaitu di garis MA5 high ya, apalagi ada candle retest. Saya kira ini kalau ada candle retest ini sangat valid. Ini kan candle momentum, dan candle MA5 high dan 10 high ini sudah bertemu rapat. Disinilah re-entry sell-nya. Dan candle berikutnya juga keluar di dalam di luar Bollinger Band, di luar low BB, dalam artian candle akan melanjutkan harga berikutnya ke bawah, dan juga dia berada di garis besar MA50, teman-teman. Ya, MA50 ini juga masuk ke dalam Bollinger Band, dalam artian valid untuk re-entry sell. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Ya, ciri-ciri MAV. Ciri MAV yaitu validnya MAV di saat candlestick memotong garis mid BB di tengah. Oke. Kemudian memotong garis MA5 dan juga 10 low, dan dia ada candle retest, maka di sini re-entry-nya. Ya. Dan seterusnya, harga berada di bawah MIBB. Ini adalah re-entry kedua, re-entry ketiga, sampai candlestick juga masuk ke dalam Bollinger Band semuanya. Kemudian dia memotong lagi mid BB ke atas, Anda harus waspada. Kenapa? Karena harga bergerak sudah di atas garis mid BB, kemungkinan harga akan naik ke atas walaupun mungkin turun. Ya, di sini kita waspada, dan di akhir garis ini kita TP, teman-teman. Oke. Nah, kemudian diikuti lagi, balik lagi harga seperti biasa. Oke. Di saat candlestick menembus min BB, ya, candlestick memotong min BB, kemudian memotong juga garis MA5 high juga dipotong, teman-teman. Dalam artian signal memberi aba-aba untuk buy, ya, sama. Lihat di sini garis MA5, begitu candle berikutnya terbentuk, candle baru terbentuk, di sini adalah re-entry buy setelah 4 jam kemudian ya. Setelah 4 jam kemudian, candle merah ini kan nggak mampu nih ditembus. Nggak mampu menembus yang namanya garis MA5 low. Apalagi min BB, dia sudah bermain di atas min BB, teman-teman. Jadi di sini entry buy. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah mulai paham saya kira. Kuncinya yaitu di mid BB. Kunci entry-nya juga di garis paling kecil MA5 dan juga 10 high ya. Kemudian untuk lebih valid lagi yaitu gunakan juga garis MA50 yang lebih besar. Saya kira ada beberapa teman-teman di sini bingung ya. Kenapa? Karena kebanyakan garis, mungkin saya cerita awalnya juga saya bingung, tetapi kalau Anda sudah praktek, sudah Anda pola-pola, sudah terpola, saya kira nanti lama-lama Anda akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan di sana Anda praktek. Oke, kita lihat di contoh yang lain. Sebenarnya sama aja pergerakan harganya.
nggak ada jauh beda ya. Oke, di sini juga kita lihat rata-rata candle bergerak di atas garis MA50 ya. Iya kan, itu kan uptrend. Di sini pembalikan arahnya. Oke, pada tanggal 3 Juni, candle juga memotong mid BB, candle juga memotong garis MA50. Terus apa lagi yang kita tunggu? Apakah mau entry sell? Ya jangan dong. Ya entry buy. Kenapa? Candlestick berada di atas garis itu semua. Tentunya ini lebih valid ya. Nah, ini adalah MAV. Walaupun di sini tidak ada ekstrim ya, Anda lihat di sini kan. Tetapi dia kan candle nggak mampu menembus top ya, tidak mampu menembus top BB, itu juga dikatakan MAV. Di mana valid MAV-nya? Di saat candle memotong mid BB dan juga garis MA5 low. Ya, itu adalah setup MAV-nya valid di saat candle memotong semua garis. Ya, maka di sini bisa kita re-entry sell di antara ini, bukan di sini. Ya, ini kan belum dipotong. Nah, di saat memotong di sini, dia akan memberi re-entry. Re-entry-nya di mana? Di garis MA5 high dan juga 10 high di saat terbentuk candle berikutnya. Oke, teman-teman mengerti kan? Di sini bukan entry, MAV belum habis perjalanan. Di mana entry-nya? Di saat candlestick arah kuku memotong semua garis yang ada, baru dikatakan MAV itu valid. Setelah CS arah kuku memotong, mesti ada yang namanya re-entry sell, teman-teman. Ya, re-entry sell. Ini adalah re-entry sell, tidak mampu ditembus MA5 high dan juga MA10 high dan juga mid BB ya. Kalau di sini kan MA50-nya masih di luar yang namanya di luar Bollinger Band. Kemudian dia masuk ke dalam Bollinger Band. Oke. Akhirnya candlestick juga memotong. Ini candlestick momentum memotong yang namanya garis MA50 high dan ini adalah valid untuk entry, teman-teman. Ya, memotong semua garis. Kemudian TP-nya di mana? Di saat candlestick berada. Anda harus waspada aja, bukan berarti TP, tetapi waspada. Kalau seandainya pip-nya sudah lumayan Anda dapatkan, ya Anda TP aja gitu ya. Dan ini juga candlestick kan masih bermain di area mid BB. Oke. Di sini juga masih diberi re-entry. Ya, kenapa? Karena masih candle semua memotong garis, MA5 low juga dipotong, ya. Di sini masih memberi re-entry, tetapi candle berikutnya ini nggak mampu menembus yang namanya low BB. Di saat candle kecil seperti ini nggak mampu menembus low BB dan dia semakin mengecil, kemudian candle masuk ke dalam yang namanya garis MA, di atas garis MA5 low, dia bermain di garis MA5 low, itu Anda harus waspada. Kenapa? Bisa jadi suatu saat nanti harga akan bergerak berubah seperti itu, teman-teman. Oke, kita lihat lagi ciri-ciri MAV berikutnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah MAV yang valid seperti yang saya katakan, garis candlestick memotong semua garis, ya, candlestick memotong semua garis, baik itu garis MA5 low, 10 low, ya, dan juga mid BB dan juga garis besar MA50, baru dikatakan yang namanya MAV sudah valid, ya, karena ada candle ini. Kecuali di sini mungkin ada anomali pasar, tiba-tiba ada candle, seandainya ada candle warna hijau juga membal lagi ke atas, memotong semua BB ke atas, itu harga MAV nggak valid ya, itu nggak valid. Karena kenapa? Sudah dibatalkan, momentum sell-nya itu dibatalkan dengan candle berikutnya, jadi nggak setup, nggak berlaku lagi. Oke, tetapi di sini ya ekstrim. Kemudian candlestick masuk ke dalam top BB. Kena di mana ekstrim? Karena garis MA5 high keluar dari top BB. Ekstrim TPW di garis MA5 dan juga 10 low. Ya, ini pip perolehannya sangat sedikit ya untuk entry di ekstrim. Kemudian dia candlestick tidak mampu menembus yang namanya MA5 high dan memotong ya. Candle berikutnya ini kan kecil-kecil, candle ini kecil-kecil dan candle merah berikutnya memotong semuanya dan itu adalah CS arah kuku. Ya, kenapa
karena dia tidak mampu menembus MA510 dan juga 5 high. Apakah di sini boleh entry? Ya boleh aja kalau Anda yakin. Tetapi kalau lebih amannya tunggu dong setup entry-nya. Setup entry-nya di mana? Ya tetap di garis MA5 high dan juga MA10 high. Ya, di mana dia tidak mampu ditembus dan candlestick masih berada di bawah mid BB. Oke. Di sini yang namanya re-entry sell, teman-teman. Dari harga 1.13199, oke, sampai di harga turunnya sampai mana coba? 1.11897, dari 297 sampai 800, oke. Ini berapa poin? Hampir 1000 poin ya. Hampir 1000 poin ya, 700 poin sekian. Kan lumayan, teman-teman ya. Sekarang kita cari yang namanya setup MAV untuk buy ya. Nah, kalau kita cari MAV untuk setup untuk buy, yaitu kita lihat di pergerakan candlenya, yaitu uptrend ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini seperti apa namanya, candlestick kecil ya, bergerak pelan-pelan ya. Kita lihat. Oke, di sini teman-teman semuanya. Di sini re-entry sell yang terakhir di bawah min BB dan juga di bawah garis MA50 ya. Candlestick momentum, kemudian dia memberi re-entry sell ya, sell, kemudian diikuti yang namanya garis MA5 low keluar dari top BB. Ya, keluar dari top BB. Dalam artian Anda harus waspada kalau garis MA5 high ini 5 low ini keluar dari top BB, Anda harus waspada. Oke, kenapa? Karena kemungkinan harga ke depan akan berbalik arah ya. Setelah ekstrim, candlestick masuk ke dalam low BB ya, candlestick masuk ke dalam low BB. Kemudian bertemu yang namanya garis MA5 high dan juga 10 high, dan secara pelan-pelan. Di sini ada candle retest yang tidak mampu juga ya, ini merupakan aba-aba. Candle retest yang tidak mampu menembus yang namanya MA5 low dan juga 10 low, yaitu candle reject seperti ini ya. Ada candle nyucuk, kemudian dia memotong yang namanya garis mid BB ya sampai ke atas. Di sini bisa dikatakan juga MAV. Kenapa? Candlestick sudah habis perjalanan momentumnya. Di saat memotong, kemudian ada candlestick momentum ya, dimana candlestick momentum itu memotong di sini. Oke, memotong yang namanya garis MA5 high, 10 high, kemudian candle juga sedikit berada di atas top ya, di atas top BB, maka di sini berlaku uptrend dan kita re-entry buy. Oke, kita re-entry buy di saat candle bertemu rapat dengan garis ya MA5 low dan juga 10 low. Di sini garis ya, garis MA5 dan juga 10 low bertemu rapat, di sini re-entry buy-nya. Oke. Dan dia naik pelan-pelan ke atas sampai membentuk ekstrim lagi. Jadi berulang-ulang terus ya, berulang-ulang terus. Jadi kalau Anda entry di sini buy tepat di atas garis min BB dan juga garis MA50, kemudian garis MA5 dan juga 10 low bertemu rapat, Anda entry buy. Oke, dari harga 1.12973 sampai ke 1494. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa ciri-ciri MAV ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti setelah menonton video ini ya. Bagi yang belum mengerti silahkan Anda ulang dari awal. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Anda akan mendapatkan tutorial dan juga edukasi trading secara gratis hanya di Trader Asia.
Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.